Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Eko Agus Subagio, spesialis bedah saraf konsultan, dan yang terhormat Dr. Muhammad Seku, spesialis bedah saraf konsultan sebagai panelis. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Eko Agus Subagio, bedah saraf konsultan, menempuh pendidikan spesialis bedah umum di bedah dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004, kemudian beliau melanjutkan program doktoralnya di Universitas Airlangga juga. Beliau pernah mengikuti beberapa fellowship di luar negeri di bidang bedah saraf seperti di India, Korea Selatan, Turki, Belanda, Finland, dan bahkan Jerman. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Spine Fellowship Program Director di Departemen Bedah Saraf Dr. Sutomo Surabaya, serta berbagai jabatan lainnya yang bisa kita lihat di layar. Selanjutnya, saya akan membacakan CV singkat dari panelis kita di Simposium 4 pada pagi hari ini, yaitu Dr. Muhammad Seku, spesialis bedah saraf konsultan. Beliau mendapatkan gelar doktor umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, kemudian melanjutkan spesialis bedah sarafnya di Universitas Indonesia dan gelar doktoralnya dari UI juga. Saat ini beliau merupakan dosen senior di FKUI Departemen Bedah Saraf dan merupakan anggota dari Indonesia. Silakan, dokter. Halo. Halo, ya, sudah terdengar, dok. Silakan, dokter Eko. Oh ya, terima kasih pada MC kita, Dr. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di sini. Terima kasih yang pertama-tama kami sampaikan kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atas usahanya yang luar biasa. Kami dari Spine Bedah Saraf sangat mengapresiasi. Di sini tidak berlama-lama kami akan tampilkan orang-orang hebat dari Spine Bedah Saraf, neurosurgeon. Seperti sudah dikenalkan tadi, yang pertama adalah Profesor Cokorda. Beliau merupakan seorang profesor di spine surgery di bedah saraf dan merupakan salah satu daripada Dewan Spine di Indonesia. Perlu kita ketahui, bedah saraf mempunyai satu badan khusus, namanya adalah Dewan Spine, dan itu berada di bawah Perspepsi, Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Tidak berlama-lama, mari kita dengarkan tampilan daripada profesor kita. Silakan, Prof. Jo. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih introduction-nya. Mohon izin share konten. Mohon izin, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah, Prof. Ya, terima kasih Dr. Eko Agus Subagio, spesialis bedah saraf konsultan, Ketua Dewan Spine yang terdahulu. Sekarang beliau former Presiden FINSS, sedangkan presidennya sekarang Dr. Muhammad Sehu, yang tampak di layar sebelah. Terima kasih kehadirannya. Untuk audien, terima kasih atas kesempatannya, dan dari ID luar biasa memberikan medical studium generale tahun ini. Izinkan saya membawakan tentang initial management spinal cord injury. Jadi hal ini
diperuntukkan bagi sejawat dokter umum yang terutama bertugas di emergency maupun di acute care surgery untuk paling tidak melakukan initial assessment dan manajemen untuk menstabilkan kondisi-kondisi yang krusial pada pasien-pasien yang mengalami spinal cord injury. Kemudian kemampuan yang diharapkan mampu mengevaluasi dan mencurigai pasien-pasien yang mana saja yang kira-kira mengalami spine injury. Kemudian mampu melakukan initial manajemennya dan sistem referralnya ke sejawat yang berkompeten, termasuk inform consent untuk rehabilitasinya kemudian. Jadi apa itu spine injury? Jadi tulang berikut isinya, spine dan spinal cord itu menjadi suatu kesatuan yang menyusun tulang belakang manusia atau backbone dari manusia. Ya, manusia kalau tanpa tulang belakang mungkin tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berjalan dan mobile seperti kita sekarang. Tersusun dari struktur tulang, ligamen, otot, persendian yang isinya adalah saraf pusat. Intinya saraf pusat tidak mampu beregenerasi. Kalau saraf tepi, saraf perifer masih mampu. Seringkali spine-nya masih utuh, tapi spinal cord-nya bisa injury. Apakah bisa seperti itu? Bisa pada situasi yang disebut whiplash. Jadi movement fleksi, hiperfleksi dan hiperekstensi bisa menyebabkan tidak hanya fraktur yang obvious tampak, tapi juga yang tidak tampak. Misalkan disc herniation atau contusio dari medula dan seterusnya, di mana seringkali di foto polos cervical tidak jelas adanya kerusakan secara anatomi. Jadi cedera primer umumnya yang jelas tampak adalah patah disertai dislokasi atau singular, patah saja, dislokasi saja. Yang juga tidak kalah pentingnya apa yang terjadi di spinal cord. Di samping kita melihat foto polos, perdarahan, kerusakan akson, diikuti oleh cedera sekunder karena terganggunya pengontrolan airway, breathing, sirkulasi maupun disability yang terjadi, pasien shock, pasien mengalami hipoksia, nah itu akan mengarahkan ke arah kerusakan di tingkat seluler yang disebut secondary injury. Jadi kejadian-kejadian spinal cord ini sangat devastating atau menjadi hal yang membebani, baik pada pasiennya sendiri sangat luar biasa, terbeban secara mentalitas dari bisa berjalan menjadi bedridden, termasuk juga keluarga, termasuk pemerintah untuk membiayai proses perawatan, rehabilitasi, termasuk operasi pada pasien-pasien. Di Indonesia sendiri kasusnya yang tercatat cukup banyak. Kalau di dunia setiap juta ada 40 kasus. Dan sebagian besar total paralyzed 40%. Ya. Jeleknya mengenai laki-laki sebagian besar dan usia muda, generasi penerus kita on the bed, ya susah sekali membayangkan apa yang akan terjadi. Jadi treatment dan rehabnya untuk mengembalikan sebesar mungkin kemampuan pasien untuk independen, berdiri, mampu merawat diri sendiri, dan mudah-mudahan bisa produktif lagi meskipun tidak 100% seperti sedia kala. Karena sekali lagi kerusakan saraf pusat itu memang prognosisnya ad malam atau buruk.
Yang paling sering mengenai di daerah servikal, terutama di C5, dan kalau ada satu cedera spine, please seek for another. Coba cari di tempat lain. 20%-nya ada. 20%-nya biasanya di lumbal dari 20% itu. Kemudian diikuti torakal. Jadi apa yang akan terjadi pada pasien tingkat disabilitasnya tergantung level cedera. Bila cederanya higher spine atau di cervical, pasiennya mengalami kelumpuhan tangan dan kaki atau tetraplegia. Bila di tingkat torakal, paraplegia, dan seterusnya. Bila masih ada sisa fungsi motorik, namanya paraparesis. Jadi pasien mana yang kita harus curigai, terutama di emergency room, kita harus curigai pasien-pasien yang kecelakaan high speed crash, tabrakan di tol, kita harus curigai. Pasien tidak sadar, curigai. Multiple injury, lebih dari 2 regio ada cedera, harus curigai spine-nya. Apalagi pasien dengan neurological deficit, sudah barang tentu harus dicurigai. Kemudian pasien yang mengalami nyeri tekan di garis tengah, midline tenderness, nah, kita harus curigai. Insidennya pasien-pasien yang mengalami cedera tersebut lebih dari 5% memburuk. Pre-hospital care-nya mungkin masih kurang confirm kita di Indonesia, sehingga dibantu tapi kurang memenuhi kaedah-kaedah untuk membantu pasien spine. Misalkan pasien diantar go-car atau dibonceng pasien spine injury, atau naik call atau mobil bak terbuka dan sebagainya. Yang menyampingkan proteksinya, tidak ada proteksi untuk tulang belakang maupun servikal secara spesifik. Padahal yang kita sarankan adalah protection is mandatory, detection is secondary. Jadi confirm patah atau belum, long spine board, full body bandage, dan C-spine control. Baru pasiennya distabilkan ABCD-nya sebelum dirujuk ke higher cervical atau higher spine hospital. Umumnya berbarengan dengan head. Jadi head and cervical itu satu paket. Jadi head injury, spine injury. Jadi pada A airway ditambahkan C spine control. Sedikit tentang anatomi, jadi agar di recall bahwa di cervical ada 8 saraf, namun tulangnya 7. Nah, di torakal 12 saraf, 12 tulang, dan seterusnya. Di lumbal dan sakral 5. Umumnya traktus kortikospinal yang paling kita concern, karena itu akan menentukan apakah pasiennya mobile atau tidak. Jadi kortikospinal ada di lateral dari itum mensensia lateralis yang membawa saraf dari midline ke lateral, cervical, torakal, lumbal, dan sakral. Makanya kalau ada cedera-cedera yang namanya central cord syndrome, adanya iskemi atau perdarahan dari arteri spinalis anterior akibat perekstensi injury, mengurangi perfusi ke daerah corticospinal tract yang menimbulkan kelemahan tangan, meskipun kadang-kadang kakinya masih preserve. Bagaimana men-screening? Kita bicarakan dulu pasien yang sadar. Kalau pasien sadar, bisa kita cek. Bisa angkat tangan, Pak, angkat kaki. Ya. Setelah bisa angkat tangan, tolong dicek gerakan ekstensi siku, fleksi ekstensi wrist atau pergelangan tangan dan jari jemari. Kadang-kadang pada yang junctional C7-T1 misalkan, pasien masih bisa mengangkat bahu C5 dan ekstensi siku C6. Tapi tidak bisa grasping atau menggerakkan jari-jari fleksi digitorum. Nggak bisa, itu ternyata ada cervical injury. Kadang-kadang di fotonya torakolumbal karena pasiennya masih bisa mengangkat tangan. Tolong diperiksa lebih seksama. Bila ada kecurigaan instability, terutama kalau ada
yang jelas bisa dilihat oleh sejawat-sejawat dokter umum di UGD, fraktur, dislokasi atau keduanya. Segera konsulkan ke spine surgeon, baik dari disiplin ilmu bedah saraf maupun sejawat yang lain. Nah, pemeriksaan minimal pada initial assessment menurut APLS, kita harus periksa A, B, C-nya dan D-nya termasuk mempalpasi tentang spinous process, apakah ada state of sign pada saat log roll di initial assessment primary survey. Kemudian pasiennya sadar, kita tanya apakah ada limitasi gerakan leher atau gerakan limb yang lain. Diinspeksi kira-kira fungsi motorik sensorik, apakah ada Horner syndrome yang menunjukkan adanya cedera di C7T1 atau mencederai ganglion cervical superior, apakah ada torticollis, apakah ada kekakuan, dan beberapa refleks yang perlu dicek. Pemeriksaan sensori mungkin singkat saja, rasa dermatom baik itu nyeri, raba, suhu, vibrasi ya bisa dilihat di shoulder itu C5, ibu jari C6 dan seterusnya hingga S1 itu lateral dari telapak kaki. Mungkin tinggal mengulang. Ingat juga myotom selain dermatom, jadi gerakan-gerakan mengangkat shoulder itu C56, kemudian ekstensi daripada wrist C6, C7, kemudian mengangkat paha itu ilus psoas muscle L2, L3, bisa meluruskan knee itu L3, L4, kemudian menginjak rem itu L5, S1, kurang lebih seperti itu. Kalau drop foot itu L4, L5. Pemeriksaan untuk menentukan komplit dan incomplete, jangan lupa di rectal exam. Apakah ada sphincter tonus tersisa, parsial, atau penuh. Kemudian apakah ada sensasi di sekitar anal yang masih preserve. Itu menentukan nanti komplit dan tidak komplitnya. Termasuk pada laki-laki, bulbo cavernous reflex. Grading scale berat ringannya cedera kita gunakan Asia yang kurang lebih sama dengan Frankel kalau belajar di Eropa. Frankel itu profesor dari Prancis. Kita gunakan yang American ini ya, pakai Asia. Jadi total tidak bisa bergerak dan tidak ada sensasi Asia A. Masih ada sedikit saja sisa sensasi meskipun total tidak bergerak itu Asia B. Incomplete ya. Nah, yang excellent Asia E. Pengurangan sedikit dari excellent mungkin grade motor 4, manual muscle test itu Asia D. Yang grade 3 ke bawah Asia C. Nah, ini lebih lengkapnya lagi perhitungan Asia, mungkin bisa ditempel nanti download di Asia standar klasifikasi, kemudian tempel di UGD. Apa urgensi menentukan komplit dan tidak komplit? Pada pasien yang incomplete kita harus running mengejar waktu. Karena ada peluang-peluang pasien yang bersangkutan mengalami perbaikan paling tidak 2 poin dari manual muscle test datang hingga sembuh nantinya, bahkan sampai bisa pulih kembali. Itu yang perlu. Pada pasien komplit, apakah tidak emergensi, prognosisnya berbeda sehingga masih ada waktu untuk persiapan tidak emergensi situ, tapi kita lakukan elektif karena recovery-nya sangat jauh berbeda dengan incomplete. Namun demikian, ada penelitian yang melakukan early dan very early dan late surgery kurang dari 24 jam dalam 72 jam dan lebih dari 2 minggu itu ternyata ada sedikit perbedaan, terutama yang early operasi. Dalam 24 jam dilakukan tindakan ada 3%, terutama yang blunt injury ada perbaikan. Jadi
di tempat komplit pun kita harus lihat-lihat apakah pasiennya datang baru di depan rumah sakit kejadian baru 2 jam, ya kita kejar hari itu juga meskipun terdiagnosa komplit. Nah, itu 3% itu lumayan buat pasien. Ini beberapa tipe incomplete, ada yang anterior cord syndrome, terutama motorik terganggu, posterior cord syndrome, terutama proprioceptifnya. Jadi ada tractus gracilis cuneatus atau funiculus dorsalis yang terganggu, pasien tidak bisa menentukan raba dan vibrasi proprioceptif. Sedangkan anterior cord, terutama motor, terganggu hingga 0, namun proprioceptif masih intak. Nah, central cord syndrome seperti yang saya sebutkan tadi, kaki kemungkinan masih bisa jalan, tapi tangannya lemas. Ada lagi Brown-Séquard. Nah, ini motorik terganggu misalnya yang di kanan, namun sensoriknya terganggu yang di kiri. Satu level di atas gangguan motorik. Kemudian ada conus medullary syndrome dan cauda equina syndrome. Ini campuran, ya, ada saddle anesthesia, ada coccydynia, ada nyeri di sekitar anus dan seterusnya. Itu menjadi kombinasi terutama kerusakan di konus medula di ujung L1. Kemudian kondisi yang emergensi memerlukan treat adalah kondisi shock. Ada 2 shock yang biasa dikenal selain hipovolemi atau hemoragik, neurogenic dan spinal shock. Kita mulai dengan spinal shock. Ini tolong diingat, tensi nadi spinal shock-nya normal, no neurologic, no hemodynamic fenomena. Tapi pasiennya tidak bisa gerak sama sekali, flaccid paralyzed, lost reflex. Ternyata setelah kita bed rest-kan, pasang heart polar atau Philadelphia, dalam 72 jam pasiennya bisa minta makan dan menggerakkan tangan dan kaki meskipun tidak sempurna. Nah, itu kondisi-kondisi spinal shock. Sama dengan mirip dengan concussion pada cedera kepala. Bagaimana dengan neurogenic shock? Nah, intensi turun nadi tidak seberapa naik. Itu karena kehilangan impuls simpatis, manakala parasimpatis masih preserve melalui nervus vagus. Tentang diagnosis, minimal C-spine X-ray lateral cross table. 10% sudah ketahuan adanya gangguan fracture dan seek for another, jadi cari di tempat lain. Harus tahu normalnya teman sejawat agar bisa mendiagnosa yang abnormal. Paling tidak kalau memungkinkan screening cervical sehingga trapelumal. Cross table lateral dengan arah sinar cahaya radionya dari samping, bukan kepalanya yang dimiringkan, tapi probe-nya yang ke samping, itu bisa mengeksklud 85% fracture, ditambah lagi lebih sensitif kalau dilakukan swimmer posisi dan ditambah view open mode. Kalau memungkinkan ya CT scan atau MRI, umumnya di perifer yang pasti ada adalah radiografi. Bagaimana menentukan yang mana perlu di ronsen dan tidak? Kita gunakan nexus kriteria. Selain mencurigai tadi yang mana cedera spine, nah sekarang yang cedera spine ini yang mana yang perlu ronsen. Nah, ini gunakan nexus kriteria. Pasien ada mengeluh nyeri di garis tengah, spine tenderness, tidak ada mabuk atau intoksikasi obat, sadar penuh, dan bisa menunjukkan dengan pasti gangguan-gangguan neurologikalnya, dan tidak nyeri pada saat dilakukan tes distraction. Kalau semua no, tidak ada kelainan, no radiografi. Kalau ada satu saja yang positif dari nexus kriteria, sarannya radiografi hingga terbukti ada kelainan. Kalau zaman dulu tidak ada CT atau MRI, radiografi polos, ya ini yang sering tidak ada kelainan radiografi namanya SIORA. Padahal kalau kita sekarang lanjutkan MRI pasti ketemu sesuatu. Nah, ini masih berbicara foto-foto polos yang pasti ada di perifer, tentang foto lumbu, sakral, torakal, gambaran-gambaran kompresi fracture, wedge fracture, burst fracture yang perlu dilihat. Nah, terutama membaca foto polos cervical. Ingat,
awalannya ABCS, alignment, bone, cartilage, dan soft tissue. Alignmentnya ada 4, jangan lupa anterior spinous line, posterior spinous line, spinolaminar line, dan spinous line. Jadi kalau lordotiknya berkurang atau hilang, itu spasme dari otot-otot. Anterior line-nya diperhatikan, alignment, bone-nya apakah ada fraktur, apakah ada kompresif, apakah wedge, apakah burst, apakah ada dislokasi, apakah ada penyempitan diskus, kita curigai sesuatu, apakah ada penebalan soft tissue. Yang dilihat adalah prevertebral soft tissue swollen. Umumnya dilihat di depan C1, C2 yang harusnya 2 mm, kalau ketebalannya meningkat, mungkin ada cedera sebelumnya. Begitu ada kelainan, mungkin dilakukan terapi pada zaman dulu, dislokasi C1, C2, atlantoaksis ini kita pasang, zaman dulu ini kita pasang seperti harsil yang berbentuk occipital cervical cushion dengan wire. Zaman sekarang sudah menggunakan plug and screw. Kemudian consider bila ada fraktur, dilanjutkan pemeriksaan yang lebih firm, perlu CT scan atau MRI untuk mengekstrud kemungkinan siwora atau siworet. Kemudian selain foto polos, bila nanti sudah tidak nyeri, kita masih mencurigai pasien mengalami instabilitas, bisa dilakukan fleksi ekstensi bila nyeri akutnya sudah hilang. Jangan melakukan foto fleksi ekstensi pada hari pertama. CT scan atas indikasi, apalagi MRI. Silahkan dikonsulkan ke spine surgeon-nya. Manajemen di UGD paling tidak harus bisa mengetahui degree of life threatening-nya, prioritasnya mana, yang mana mau dilakukan penyelamatan, yang mana yang salvageable, pasien-pasien yang sudah di garis hitam dan sebagainya. Yang penting avoid delay, jangan di-delay semua, segerakan semua. Jadi cek di awal, pasiennya curiga spine injury tidak, yang spine injury dicurigai perlu radiografi tidak, kalau perlu segerakan. Kalau sudah difoto ada hasil, lepaskan long spine board segera manakala tidak diperlukan dan collar brace manakala tidak ada indikasi untuk dipakai. Jangan dibiarkan pasiennya terjadi pressure sore dan lecet-lecet. Bila ada signifikan trauma, apalagi neurological deficit, consider unstable. Setiap ada defisit neurologis, ATRS menyarankan unstable. Nah, nanti kita perdalam lagi apakah unstable-nya radiologi atau neurologi saja atau kedua-duanya. Prinsip manajemennya, bila unstable fracture, transfer. Apalagi jelas ada defisit neurologis. Sebelum transfer, proper immobilize. Long spine board, nggak ada, Prof. Daun pintu lepas. Kemudian pasien di wrapping dengan plaster besar. Kemudian hard collar. Kalau tidak ada, gunakan sandbag, bisa dibuat dengan plastik 5 kiloan, kanan kiri di plester, dahi ke papan atau daun pintu, atau kalau punya long spine board. Saya kira long spine board banyak mulai tersedia. Jangan ada pemaksaan menekan dan sebagainya, terutama pada saat melepas helm. Hati-hati ada teknik melepas helm sendiri. Kemudian manajemen sebelum mengirim, ya siap. Manajemen sebelum mengirim perhatikan ABC-nya. Ini primary survey, kemudian resume dari primary survey, ABC ini mungkin sudah di UGD semua sudah lulus ATRS. Medication methylprednisolone sekarang tidak lagi digunakan wajib, DVT prophylaxis yang perlu digunakan, imunisasi sudah tadi, surgery bila indikasi. Tadi sudah saya sampaikan baiknya early surgery versus late surgery. Terutama airway breathing dan tensi tidak drop. Kalau bradikadi, masukkan sulfasatropin dan seterusnya. Benefit pada methylprednisolone masih question mark. Tapi ATLS tidak menyarankan lagi. DVT propension yang iya, gunakan
semacam Lovenox dan seterusnya. Pada pasien yang non operasi bisa dilakukan metode bed rest selama 6 minggu seperti ini, postural pillow. Komplikasi yang terjadi pada pasien bedridden terutama adalah pernapasan, pneumonia, dia potensi GI tract, DVT, dekubitus, dan cardiovascular problem. Ini contoh skenario. Terima kasih atas perhatian.